Hai wageng-wagengku, welcome kembali lagi sama aku Sela Popens di Kismis Kisah Misteri. Kisah yang akan aku bawakan kali ini adalah sebuah kisah nyata yang pernah viral di Twitter pada tahun 2019 lalu, yaitu KKN Desa Penari. Dan kisah ini juga sudah difilmkan di bioskop ya we ya. Aku sih belum nonton we, cuma katanya tiketnya selalu habis kan we setiap harinya. Tetapi di luar sana banyak konspirasi, apakah kisah tersebut benar terjadi atau hanya fiksi saja. Dan di video inilah aku mau bahas ya we ya. Dan thanks buat wak gengku yang udah request aku bawakan kisah ini. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, seperti biasa weh, jangan lupa diklik dulu tombol like, share, komen, dan subscribe-nya. Seperti biasa, ambil popcorn kalian, ambil snack kalian supaya makin nikmat nontonin aku. Ya udah, langsung saja kita masuk ke teori konspirasi KKN Desa Penari. Let's go into this trip. So, aku akan bahas sedikit awal mula bagaimana kisah KKN Desa Penari ini. Dalam thread sebuah akun yang bernama Simple Man di Twitter, gak tahu siapa ini ya we orangnya. Di sana dia mengatakan bahwasanya ada 6 toko yang bernama Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton. Tapi sebenarnya kan we yang ikut KKN itu ada 14 orang. Tapi yang mengalami kejadian hanya 6 orang saja. Pada saat itu mereka melakukan kegiatan KKN yang letaknya di desa di dalam hutan. Nah, katanya pada saat pertama kali berada di sana, si Nur dan Widya udah mendapati penampakan seorang wanita penari dan suara gamelan di sekitar hutan. Dalam kisah itu dikatakan Bima yang suka sama Widya berniat melakukan pelet menggunakan mustika yang didapatkan si Bima dari seorang wanita cantik. Sementara si Ayu ini ternyata suka sama si Bima we. Dan dia juga berniat melakukan pelet ke si Bima dengan menggunakan media selendang biru. Inilah we yang disebut cinta ditolak dukun bertindak kan we kan. Namun ternyata udah tau lah itu daerah orang kan we. Si Bima sama Ayu ini malah we di tempat yang paling keramat di desa itu. Mungkin si Bima ini pun udah kena pelet sama si Ayu kan, makanya terperangkap dia. Nah, selain we ternyata mereka pun bersekutu sama iblis yang bernama Badarawuhi. Dan 3 bulan setelah Ayu dan Bima dibawa pulang dari desa itu, keduanya dinyatakan meninggal dunia. Nah, dari cerita inilah orang-orang pada kepo kan, pengen tahu di mana sebenarnya lokasi Desa Penari itu. Dan setelah dicari-cari tahu ada beberapa desa yang menurut orang-orang sesuai dengan kriteria di cerita itu. Nah, yang pertama Bondowoso dan lokasi hutannya di hutan Dadapan. Tetapi setelah dicari-cari tahu, ternyata warga Bondowoso itu cenderung menggunakan bahasa Melayu bukan bahasa Jawa halus. Jadi kemungkinan kecil lah kan bahwasanya lokasi Desa Penari itu ada di Bondowoso. Tapi benar gak sih di Bondowoso itu pakai bahasa Melayu? Coba orang-orang di Bondowoso komen di bawah ya we ya, karena aku kurang tahu juga ini. Sementara asumsi kedua yaitu Banyuwangi kawasan Rowo Bayu. Nah, dikarenakan Banyuwangi memang identik dengan penari, terus di sana juga terdapat banyak hutan yang angker. Jadi Banyuwangi ini merupakan opsi yang paling banyak dipilih sama orang. Asumsi ketiganya adalah Kecamatan Kalibaru dan lokasi hutannya di Alas Purwo atau Alas Gumitir. Namun bagi orang-orang Alas Gumitir itu lebih masuk akal we daripada Alas Purwo. Kan Alas Purwo memang kayak tempat wisata flora fauna gitu. Kemarin aku juga udah bahas di video aku yang judulnya 4 tempat misterius di Indonesia. Kalau kalian mau nonton nanti linknya aku letak di atas sini ya. So gak mungkin aja kan mengadakan KKN di Alas Purwo. Jadi mengenai tempatnya pun gak ada yang tahu pasti weh. Apakah benar tempat itu seperti yang diceritakan sama si penulis? Dan apakah benar yang diceritakan si penulis itu benar adanya? Tapi gak usah ya kalian kepo, kalian cari pula nanti daerah itu di mana. Cari aman aja weh. Bukan aku gak percaya ya weh ya. Cuman gimana bilangnya? Semua orang bisa buat cerita. Apalagi isi cerita itu bagi aku terlalu sempurna untuk seseorang yang mengalami hal mistis. Sempurna dalam arti kata kayak kita lagi nonton sebuah film yang alurnya udah dibuat rapi kali. Apalagi Simple Man, selain dia buat cerita KKN Desa Penari, ternyata dia ada buat cerita lain loh. Kalau gak salah judulnya Sewu Dino. Itu di konten Kak Hiro Tadara Dipan ada Kalian kalau mau kalian boleh langsung cek ke sana. Dan buat aku sendiri ada beberapa part dari cerita itu yang buat aku bertanya-tanya Contohnya soal peserta KKN nih. Katanya kan ada 14 orang. Tetapi yang mengalami kejadian mistis hanya 6 orang aja. Dan 8 orang sisanya harusnya menyaksikan dong kejadian yang terjadi pada saat itu. Jadi sebenarnya apakah cerita KKN Desa Penari ini benar adanya? Banyak teori yang keluar dari pandangan orang-orang Ada yang mengatakan katanya itu kan terjadi di tahun 2009 Tetapi diyakini bahwa di tahun itu gak ada desa yang lokasinya di pelosok hutan-hutan di Jawa Timur sana. Namun si penulis mengklaim
mengklarifikasi bahwa cerita yang dia tulis sebenarnya didengarnya dari teman ibunya yang di dalam cerita itu bernama si Widya itu. Nah, jadi awalnya si Widya ini nggak mau menceritakan apapun sebenarnya sama si sumber ini kan. Hanya saja setelah dipikir-pikir dia maulah dia menceritakan ke Simple Man supaya jadi pembelajaran kayak gitu. Nah, dia pun bersedia untuk sharing dengan catatan enggak menyebut nama tempat dan universitasnya. Nah, karena syarat yang diberikan si Widya ini, maka si penulis mengaku sebenarnya ada beberapa bagian yang udah dilebih-lebihkan dia dan ada juga bagian yang sudah dikurangi agar ceritanya jadi menarik dan banyak yang baca. Tapi tetap aja katanya kan kisah yang dibagikan itu nggak jauh berbeda dengan kisah nyatanya gitu. Dan sebenarnya yang terlibat KKN di desa itu ya 14 orang bukan 6 orang memang katanya. Dan cerita yang dilebihkan sama dia itu adalah bagian saat dimana si Widya sama Wahyu ini pergi beli perlengkapan KKN ke kota. Dan katanya di cerita itu kan pada saat perjalanan pulang motor mereka itu mogok kan di tengah hutan. Setelah itu mereka dibantu sama orang desa yang ternyata itu adalah makhluk halus. Nah, selain Widya, katanya si Nur juga direkomendasikan oleh Widya untuk menceritakan kejadian KKN tersebut. Awalnya Nur ini pun sama lah kayak si Widya kan, dia nggak mau menceritakan soal kejadian itu. Hanya saja setelah ngobrol-ngobrol dan memberi pengertian kepada si Nur agar ini semua menjadi pembelajaran, Nur pun setuju untuk menceritakan ke Simple Man. Saat si Nur ini cerita, si Widya kaget weh. Ternyata cerita mereka dua ini sinkron, nyambung mereka. Oleh karena itulah si penulis membuat dua bagian katanya. Karena kan sempat dari part pertama itu banyak yang respon dan viral kan weh kan. Nah, setelah viral kan tiba-tiba keluar lagi part 2-nya. Banyak ini orang sempat berasumsi juga apakah karena melihat di part 1 banyak orang yang merespon jadinya makanya dibuatnya lagi part 2. Tapi si penulis jujur katanya ada beberapa cocok logi netizen yang sesuai dengan lokasi yang diceritakan sama dia. Dan saking viralnya cerita ini sampai ada satu foto yang beredar di media sosial yang diklaim bahwasanya orang itu adalah si Bima. Tapi hal ini dikonfirmasi oleh penulis bahwasanya foto itu hanyalah hoax saja. Kok dari sudut pandang aku ya weh ya, sekarang ini di Twitter kan banyak orang yang buat cerita-cerita horor. Nggak sedikit juga ada yang diundang ke beberapa podcast karena cerita mereka menarik. Tapi aku bukan bilang palsu ya weh, mungkin benar terjadi. Hanya saja memang ada part yang ditambah-tambahkan agar keseraman cerita itu makin dapat gitu loh. Tapi semua hal yang diceritakan sama penulis itu bisa aja terjadi ya weh ya. Kalau misalnya kita nggak bisa menjaga tata krama saat berada di suatu tempat, apalagi itu kan di tengah hutan ya weh. Jangan kan tengah hutan weh. Aku percaya makhluk halus itu ada di mana-mana. Secara nggak langsung selalu ada di sekitar kita. Hanya saja kita aja nggak bisa lihat. Cuma alangkah baiknya weh tetap menjaga sikap dan tata krama saat berada di tempat asing. Nggak peduli tempat itu keramat apa enggak, kita harus tetap jaga. Baik dari segi bahasa ataupun perbuatan kita. So intinya sesuatu hal yang menyangkut makhluk halus itu tergantung dari kepercayaan masing-masing orang ya. Gak heran aku kalau ada yang bilang gak percaya, ada yang bilang percaya juga. Karena segala hal yang berhubungan dengan roh itu gak bisa sampai ke nalar kita. Mungkin kalaupun itu benar-benar terjadi ke diri kita sendiri, barulah kita percaya bahwa hal mistis itu ada. Kayak aku itulah. Padahal gak sensitif aku kan. Kalian ikutilah cerita aku yang part 1 di cerita Momok itu Tetapi seorang penjaga Rowo Bayu mengklaim bahwa cerita KKN Desa Penari benar adanya. Karena dia memastikan bahwa saya pada saat itu Kepala Desa Rowo Bayu mencatat hari dan tanggal para mahasiswa melakukan KKN di sana. Dan kejadian pada 6 orang itu benar adanya dan 2 dari mereka yang merupakan pasangan juga meninggal dunia, kata si penjaga ini kan. Tapi sumber ini nggak menyebut namanya siapa ya 2 orang pasangan ini. Jadi aku pun nggak mau menyebutkan ya weh ya. Jadi ceritanya kayak gini katanya. Waktu itu 2 orang pasangan tersebut mendapati sebuah desa yang letaknya di sebelah utara Rowo Bayu. Dan katanya di sana mereka bertemulah sama seseorang yang katanya merupakan warga desa. Dan mereka pun diundang untuk datang ke rumah warga ini. Pergilah mereka mengikuti orang tersebut. Nah, waktu sampai di sana, mereka disuguhi makanan dan pas pulangnya mereka pun dikasih bingkisan yang dibungkus dengan kertas koran. Setelah pulang bertemu sama teman-temannya, mereka menceritakan ke temannya ini bahwasanya mereka mendapatkan sebuah desa di bagian utara sana yang disebut Desa Penari. Tapi teman-teman mereka nggak percaya karena setahu mereka di sana nggak ada desa lagi. Tapi kayak manapun mereka dua tetap bersikuku lah kan mengatakan kalau ada desa loh di sana dan menunjukkan juga bingkisan dari orang tadi. Dikeluarkan ini loh aku dapat bingkisan ini. Tapi setelah dibuka bingkisan itu ternyata isinya kepala kerah yang masih fresh kayak baru dipotong kayak gitu. Melihat hal itu 2 orang ini pun pingsan lah di tempat dan katanya yang laki-laki meninggal setelah beberapa hari kemudian serta yang perempuan meninggal 1 bulan setelah kejadian itu.
Selain itu, sumber ini juga menunjukkan sumur dan lokasi lainnya di Rowobayu. Memang kalau dilihat sekilas mirip seperti di film KKN Desa Penari, weh. Namun benar apa enggaknya sumber ini juga belum ada bukti yang menguatkan kan, weh kan. Jadi ya nggak bisa dibilang benar juga. Dan dalam film KKN Desa Penari kan ada dibahas tentang hantu cantik bernama Badarauhi. Konon katanya Badarauhi adalah makhluk halus penunggu Desa Penari yang datang dari pantai selatan. Jadi ceritanya Badarauhi ini diusir dari kerajaan pantai selatan dikarenakan telah merasuki salah satu tubuh penari yang bernama Ratna Narek di timur Pulau Jawa. Nah, sedikit tentang si Ratna Narek ini ya. Ratna Narek adalah seorang murid kesatria pada zaman Prabu Erlangga. Tapi setelah gurunya ditaklukkan oleh Empu Barada, maka Ratna pun melarikan diri ke bagian timur Pulau Jawa dan membangun pemukiman di sana. Di sana dia membangun sebuah pelataran yang digunakan oleh Ratna dan para penduduk desa untuk memuja dewa-dewa dan arwah leluhur dengan mempersembahkan tarian-tarian. Dan Ratna ini juga selalu membawa sebuah lontar istimewa yang didapatinya dari keberhasilannya mempelajari berbagai ilmu kanuragan dan kanujiwan yang gunanya untuk menaklukkan pemimpin lelembut di area hutan Pulau Jawa yang dilaluinya. Nah, karena lontar ini juga si Ratna ini mendapatkan anugerah awet muda. Dan suatu hari si Ratna ini jalanlah sampai ke Wonokromo. Nah, di sana dia bertemu dengan pemimpin desa. Karena melihat kecantikan si Ratna ini, pemimpin Wonokromo pun langsung menawarkan Ratna untuk nginep lah kau malam ini ya Ratna ya. Si Ratna ini nggak mikir macam-macam dia kan, karena dilihatnya sambutan ke dia pun baik. Ya udah menginaplah dia malam itu. Nah, di malam itu setelah si Ratna tidur, pemimpin desa dan 2 orang anak buahnya berencana mau melecehkan si Ratna. Masuk mereka ke kamar si Ratna, tapi belum lagi menyentuh si Ratna, masih masuk kayak gini, 3 orang itu langsung terpental dan mati karena kesaktian si Ratna itu. Nah, semenjak kejadian ini si Ratna pun dinobatkan menjadi penerus Wonokromo. Dan katanya di desa tempat si Ratna ini tinggal lah dipercaya sebagai gerbang gaib menuju pantai utara Jawa. Tetapi di desa tempat si Ratna tinggal ada pantangannya di mana penduduk dilarang menari diiringi alunan gamelan. Tapi si Ratna ini sombong kan, gak peduli dia dilanggarnya adat tersebut dan ditantangnya penghuni hutan Daha termasuk penghuni Sendang juga. Karena ditantang kayak gitu, makhluk gaib pun datanglah menyerang Ratna serta semua penduduk di sana hingga musnah. Nah, pada saat itu ternyata Badarauhi mau rasuki tubuh penari yang ada di sana dan gak mau keluar dia. Jadinya jasad penari tersebut pun dihancurkan lah sama Ratu Pantai Selatan. Karena itulah Badarauhi diusir dan gak lagi dianggap sebagai pengikut. Tapi Badarauhi tetap mengenakan atribut layaknya pengikut Ratu Pantai Selatan dan berkelana hingga akhirnya menemukan sebuah tempat, yaitu tempat 6 orang mahasiswa mendapat kejadian saat menjalankan KKN. Dan katanya sosok Badarauhi ini diceritakan sebagai sosok siluman ular cantik jelita yang suka menggoda pria. Dan sekarang sebuah rumah yang dijadikan lokasi syuting Desa Penari yang letaknya di desa terpencil itu banyak dibicarakan orang. Karena kabarnya rumah yang dipakai untuk syuting film KKN Desa Penari akan dijual sebesar 60 juta rupiah dikarenakan sang pemilik rumah yang bernama Ngadio meninggal dunia enggak lama setelah proses syuting KKN Desa Penari selesai. Apakah meninggalnya sang pemilik rumah ada kaitannya sama film KKN Desa Penari? Jadi jauh sebelum rumah itu dijadikan lokasi syuting, ternyata warga sekitar memang mengakui bahwa rumah Ngadio ini memiliki aura mistis. Dan karena sekarang menjadi lokasi syuting film Desa Penari, pemilik pun makin enggan lah tinggal di rumah itu karena katanya rumahnya semakin serem setelah selesai syuting film KKN Desa Penari. Namun meninggalnya Pak Ngadio pure karena sakit ya jadi nggak ada hubungannya sama film KKN Desa Penari. Hingga sekarang rumah itu belum dibeli masih kosong. Yang punya rumah aja nggak berani tinggal. Anak sama cucunya pun nggak berani tinggal semuanya. Tapi kan memang kalau suatu tempat yang udah ada aura mistisnya terus dimasukkan lagi hal yang mistis, jadinya bisa mengundang makhluk-makhluk di sekitar untuk bersarang di rumah itu. Bahkan katanya saat syuting selesai, rumah itu bentuknya ya kayak film itu, masih belum dirubah furniture-nya, letaknya pun masih kayak gitu. Jadi makin parah lagi lah aura mistisnya. Nah, jadi inilah ringkasan dari kisah nyata, konspirasi, hingga cerita di balik lokasi syuting KKN Desa Penari. Untuk benar atau enggaknya, seperti yang aku bilang tadi, kembali lagi ke masing-masing orang. Karena hal mistis bukan sesuatu yang berbentuk. Ada yang bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat, ada yang bisa merasakan, dan ada juga yang nggak bisa merasakan. Jadi biasanya hal itu bisa diyakini saat sudah merasakannya sendirilah, kayak aku.
And thanks buat kalian yang udah klik video ini dan sudah support aku dengan klik like, share, komen, dan subscribe. Buat wak gengku yang ada di Malaysia, Jerman, Kalimantan, Bandung, Sulawesi, Taiwan, Hong Kong, Bali, dan di mana saja, sehat selalu ya wak gengku. Aku sayang kali sama kalian. Dan seperti biasa buat kalian yang mau aku bahas kasus misteri lainnya, kalian dapat drop komen kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau membagikan cerita momok untuk aku bagikan ke para popin semuanya, kalian boleh kirim cerita kalian ke email yang ada di description box. Ya udah wak geng, aku Stella Popin, sampai jumpa lagi di Kismis mendatang. See you wak gengku.